Program Kotaku atau program Kota Tanpa Kumuh merupakan upaya strategis dari pemerintah untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh dan pencegahan permukiman kumuh dengan mendukung gerakan 100-0-100, yaitu 100% akses air minum, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. 7 indikator utama dalam program Kotaku diantaranya kelayakan sistem drainase lingkungan, keteraturan bangunan, ketersediaan jalan lingkungan, penyediaan sarana prasarana air bersih, pengelolaan persampahan, pengamanan kebakaran, serta ketersediaan ruang terbuka publik. Adapun tujuan program Kota Tanpa Kumuh adalah peningkatan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk terwujudnya permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Desa Mentoro yang berada di Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, merupakan salah satu desa yang mendapatkan intervensi dari program Kotaku. Permasalahan yang ada di Desa Mentoro ini diantaranya belum tersedianya jaringan pembuangan limbah, jalan yang belum sesuai persyaratan teknis, dan belum tersedianya saluran drainase layak. LKM Bina Sejahtera Desa Mentoro selalu mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap lingkungan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga, merawat, dan membangun lingkungannya. Dengan adanya pelatihan-pelatihan kepada masyarakat, diantaranya pelatihan FGD perubahan sikap dan perilaku, pelatihan livelihood, pelatihan KPP dan KSM, serta pelatihan lurah, camat, dan LKM. Pelatihan-pelatihan dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam pembangunan di lingkungan dan perubahan perilaku masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wayan Diana dari Desa Mentoro. Sementara ini kondisi di LKM, saya sebagai koordinator LKM Bina Sejahtera Desa Mentoro. Sebenarnya LKM ini kemarin setelah terlepas dari PNPM dari Kotaku menjadi berbeda, berbeda tugas yang dilaksanakan. Kalau untuk penanganan kumuh sampai saat ini memang belum ada aksi real karena memang kegiatan LKM tidak diguncang dengan kondisi pembangunan fisik yang ada. Jadi penanganan kumuh hanya bisa dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi pada saat tatap muka di RT atau di rapat desa, pelatihan-pelatihan dan sebagainya seperti itu. Misal saja ada beberapa tempat kumuh karena saluran airnya tertutupi. Jadi memang sudah tidak pakai, seharusnya segera ada saluran air terbaru. Itu ada beberapa titik. Dan sebenarnya sudah kita usulkan dari tingkat desa bahkan sampai tingkat kabupaten, tapi realisasinya belum ada. Terus ada bisa dikatakan kumuh berikutnya karena limbah produksi pabrik seperti pabrik tempe, tahu, ataupun ayam dan sebagainya seperti itu. Masyarakat masih belum melek terkait tata cara penanganannya, mungkin beberapa seperti itu. Pada saat FGD kemarin dan kerja bakti, kita melibatkan yang pertama ketua RT, habis itu kepala dusun. Terus pada saat kemarin itu ada beberapa pembantu kepala dusun yang di sini dinamakan Barian, tapi pada saat kemarin itu pada saat FGD banyak usulan juga sebenarnya. Terus direalisasikan pada saat bakti walaupun tidak terlalu maksimal. Yang pertama mengenalkan kepada masyarakat bagaimana teknik, bagaimana cara penyelesaian kondisi kumuh yang ada di lingkungannya. Pada dasarnya teknik simpel saja, maksudnya seperti ini cara menyelesaikan walaupun dari diri kita sendiri. Seperti yang saya utarakan tadi, pada
kegiatan kotaku untuk yang periode akhir ini memang tidak ada sharing dana dari kabupaten ataupun pusat, sehingga yang bisa dilakukan LKM adalah bekerjasama sharing kegiatan dengan pemerintah desa, bekerjasama dengan pemerintah di tingkat RT, dusun dan sebagainya untuk melakukan sosialisasi, pelatihan dan sebagainya agar tercapai program terkait kota tanpa kumuh, sehingga tercipta lingkungan yang bersih, asri, sehingga bisa dihuni masyarakat. Sharing kegiatan yang kita laksanakan banyak variasinya, dari pembuatan saluran air, dari pembuatan lapak jalan, bahkan terkait sosialisasi ke masyarakat. Bahkan hal-hal yang dimungkinkan tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah desa, kita upayakan untuk sharing kegiatan di pemerintah kabupaten. Saya Rahman Masuki SPD, saya Kepala Desa Mentoro untuk periode 2018 sampai 2024. Kebetulan saya menjabat Kepala Desa untuk periode yang ketiga setelah 2002 sampai 2012. Begini, untuk permasalahan lingkungan yang kurang tertata baik sehingga terkesan kumuh, itu disebabkan satu, memang perilaku masyarakat yang kurang menyadari tentang pentingnya pemukiman yang bersih dan sehat. Yang kedua, banyaknya home industri yang dalam pengelolaan limbah, baik itu limbah hasil produksi maupun limbah-limbah yang sifatnya cair yang ada di pemukiman itu belum terdata secara baik. Terus banyaknya lahan-lahan yang ada di sana yang berkaitan dengan pengaruh kumuh, umpama karena wilayah di Geografis Mentoro itu juga dataran dan gunung, sehingga pada waktu musim penghujan itu air yang tidak masuk ke dalam saluran, baik itu saluran pembuangan air maupun saluran untuk pengambilan itu, sehingga seringkali masuk ke jalan. Itu sangat kami rasakan, dan itu menjadi salah satu program kami untuk segera menyelesaikan persoalannya. Harapan kami dari pemerintah khususnya yang dari pemerintah, salah satunya dari program ini bisa bersinergi dengan hasil perencanaan kita untuk jangka menengah 2019 sampai 2025. Sinergi yang baik itu dalam perencanaan maupun pelaksanaan untuk mengatasi persoalan-persoalan kumuhnya di salah satu yang menjadi 7 indikator yang insya Allah tahun 2019 akan kita mulai adalah adanya ruang terbuka hijau yang akan kita integrasikan dengan pembangunan stadion untuk di sana. Jadi nanti di situ ada stadion, di situ juga ada ruang terbuka hijau, taman anak, dan di situ nanti akan kita lengkapi dengan wisata kuliner sehingga bisa membantu masyarakat dalam perekonomian. Saya menyampaikan banyak terima kasih khususnya kepada segenap pelaku dari program kota ini, karena program kota ini sangat membantu kami di pemerintah
rangka memberdayakan masyarakat untuk bisa sadar, untuk bisa paham dengan arti kebersihan dan ya, harapan kami bahwa nanti program-program untuk yang ada di Kotaku ini dari pemerintah desa melalui rencana penanganan bencana yang akan kita implementasikan dalam setiap peraturan desa dalam APBDes akan kita anggarkan untuk mengatasi permasalahan khususnya untuk pemukiman lingkungan yang ada di sana. Salah satunya nanti kita rencanakan untuk pembangunan saluran pembuangan limbah yang baik, yang tertata dengan rapi sehingga ke depan